Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Baik, teman-teman, ibu-ibu permata yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang tipe-tipe suami dan cara menyikapinya. Yang pertama, di antara suami kita, tapi kita tidak boleh membanding-bandingkan ya. Setiap kita itu sudah dapat jatahnya masing-masing ya, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka kita perlu mensyukurinya. Ya, yang pertama ibu-ibu adalah suami yang terlalu introvert atau suami yang tertutup ya. Mungkin ada di antara kita yang punya suami model begini nih. Ya, tertutup, tidak banyak bicara. Kita yang mulai bicara, kalau bukan kita yang mulai bicara, suami kita maunya diam, ya, Masya Allah. Nah, kalau memang kita mendapatkan suami kita tipe suami yang tertutup, dan biasanya ya ibu-ibu, biasanya nih, saya melihat kalau suaminya tertutup, biasanya istrinya rame. Istrinya justru kebalikannya. Ya begitu nggak sih kira-kira? Ya coba saya lihat di kolom komentar. Pernah nggak ibu-ibu lihat pasangan suami istri, satunya pendiam, satunya rame, satunya ngegas, satunya ngerem. Wah benar kata Mbak Erna, iya betul ya. Dan ini fitrah. Kenapa? Karena subhanallah yang namanya suami istri itu di antara yang Allah inginkan adalah untuk saling melengkapi. Jadi biasanya karakter kita itu sangat-sangat berlawanan dengan suami kita. Ya. Nah bagaimana nih kalau punya suami yang tertutup? Apa solusinya? Yang pertama ya ibu-ibu, solusinya adalah kita bersyukur dulu kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah suamiku itu pendiam. Coba kalau suamiku rame kayak saya, marah-marah, ngomel-ngomel, apa yang terjadi di rumah ini? Gitu ya. Alhamdulillah karena suamiku nggak banyak bicara, jadi sekalinya bicara didengar oleh anak-anaknya. Kan biasanya kalau suami yang lebih tertutup ya, bicaranya sedikit, sekali sedikit anak-anak kita jadi segan ya, segan ke ayahnya. Beda dengan kita yang setiap hari nun sewu kalau bahasa Jogja ya, mohon maaf, terkadang kita ngomel-ngomel, nggak jelas ngomelnya, ya kan ibu-ibu ya, nada bicaranya nun sewu afan, nada bicaranya maaf tinggi sedikit gitu kan ya, banyak bicara, mesti sedikit-sedikit nasihatin anak-anak. Itu anak-anak itu kalau kita nasihatin dengan model kita yang seperti ini sudah nggak mempan lagi, udah sering kita nasihatin. Tapi sekalinya suami kita yang memanggil anak-anak kita, tipe suami yang jarang banyak bicara nih, ketika suaranya didengar oleh anak-anak kita, nak, bapak mau bicara, sudah deg-degannya tuh luar biasa tuh anak-anak kita. Ya, jadi hikmahnya itu Masya Allah. Maka disyukuri dulu, alhamdulillah, ya disyukuri. Yang kedua, solusinya apa ibu-ibu? Solusinya adalah kita pandai-pandai berintrospeksi diri. Ya, kenapa kok suamiku tertutup ya, nggak banyak bicara ya? Apakah mungkin dulu pernah ketika kita sedang ngobrol bareng dengan suami kita pernah membocorkan rahasia, gitu kan? Maka suami kita akhirnya nggak mau bicara yang macam-macam sama kita, seperlunya saja, gitu ya. Jadi banyak-banyak introspeksi. Atau mungkin bisa jadi ya, memang tipe suamiku dari dulunya, dari sononya, dari sananya tuh sudah nggak banyak bicara gitu, tidak mudah untuk memulai pembicaraan dengan orang lain. Ya sudah, kita syukuri, memang bawaannya begitu ya. Dan Masya Allah ya teman-teman, suami-suami yang seperti ini nih ya, Masya Allah, adalah suami-suami yang biasanya tuh sangat-sangat merindukan keberadaan istrinya ya. Jadi saya pernah menemukan sepasang suami istri
yang mana suami istri ini, suaminya itu pendiam, istrinya itu banyak bicara, ya. Tiba-tiba suatu hari istrinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, istrinya duluan meninggal dunia. Allah meninggalkan ya suami dan anak-anaknya. Maka anaknya berkata kepada saya, "Ustazah, sejak mamah itu meninggal dunia, papa tuh ternyata tuh sedih banget gitu ya. Karena biasanya di rumah tuh rame, di rumah tuh kalau pagi tuh, aduh, Masya Allah, mama bicara sana, bicara sini, ceria katanya. Tapi sejak mama gak ada, ya sepi Ustazah rumah katanya. Masya Allah, jadi kehilangan sekali papanya. Ya, Masya Allah. Dan setiap wanita itu, Masya Allah keren. Ya, setiap ibu itu luar biasa, Masya Allah. Pandai untuk menghibur keluarganya. Ya, jadi Masya Allah ya, ketiadaan kita itu semoga nanti dirindukan oleh anak-anak kita. Ketiadaan kita semoga dirindukan oleh orang banyak. Ya, walaupun kita mungkin ya sekarang hobinya banyak bicara, ngomel-ngomel di rumah, semoga banyak bicaranya kita mengundang manfaat. Ya, semoga. Baik, yang kedua ibu-ibu adalah suami yang sangat pencemburu. Wah, ini mengerikan juga ya. Tapi ada sisi plusnya juga nanti. Ya, cemburu itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Kenapa? Karena Allah saja punya sifat cemburu. Ya. Kebalikannya, kalau seorang suami sudah hilang darinya sifat cemburu, maka ini perlu dipertanyakan. Karena di dalam Islam, suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya, ya manakala istrinya misalnya berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dia abai, ya tidak cemburu, maka suami ini dinamakan sebagai dayus, teman-teman. Dan dayus ini adalah seorang laki-laki yang nanti di akhirat tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sesuatu yang keliru. Ya, suami itu harus punya rasa cemburu. Jadi kalau suami kita itu pencemburu, disyukuri dulu, alhamdulillah, suamiku normal. Suamiku bukan dayus. Suamiku mencintaiku. Kan biasanya kalau cemburu itu tanda cinta, tanda sayang. Kalau nggak cemburu berarti mungkin suami kita tidak cinta kepada kita. Nah, yang perlu disikapi dengan baik adalah manakala nih ibu-ibu, suaminya itu sangat-sangat pencemburu. Jadi cemburu itu berbeda-beda ya, di setiap laki-laki itu berbeda-beda. Nah, bagaimana nih ya sikap kita sebagai seorang istri manakala Allah takdirkan punya suami yang terlalu pencemburu? Ya. Apakah cemburu ini hanya dimiliki oleh seorang laki-laki? Ternyata tidak. Cemburu juga sifat cemburu ini dimiliki oleh wanita. Ya, karena dulu istri-istrinya Rasulullah SAW, diantaranya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, adalah seorang istri yang sangat-sangat pencemburu. Ya, bahkan ketika Rasulullah SAW yang menyambut teman-temannya Khadijah yang datang ke rumah, ya maka ketika itu Rasulullah berbuat baik kepada teman-temannya Khadijah, Ibunda Khadijah, Aisyah cemburu. Ya, ketika Rasulullah SAW menyebut-nyebut nama Ibunda Khadijah dan terdengarlah ya, oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka Ibunda Aisyah pun cemburu. Ya, jadi sifat cemburu ini bukan hanya dimiliki oleh seorang laki-laki, oleh seorang suami, tapi juga oleh seorang wanita atau seorang istri. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama ya, kita yakinkan suami kita ya yang terlalu cemburu itu dengan seyakin-yakinnya bahwa sesungguhnya kita dalam kondisi aman gitu ya. Maksudnya tidak ada kejadian apa-apa gitu ya. Kita yakinkan lagi. Kita berikan kepada suami kita apa yang memang terjadi dengan sejujur-jujurnya. Ya, apalagi zaman sekarang ini kadang ada berita-berita yang tidak benar ya sampai ke telinga suami kita. Ya sudah, kita bangun kepercayaan dari awal bahwa wahai suamiku, yakinlah insyaallah istrimu ini istri yang baik-baik gitulah. Istri yang menjaga dirinya dan keluarganya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya. Jadi jadilah kita ini istri solihah dulu. Nah, ini solusi yang sangat bagus ini. Sampai suami kita yakin bahwa istriku itu adalah seorang wanita yang salihah. Ya. Ini sikap
kita yakinkan ya pada suami kita bahwa tidak ada apa-apa di luar sana ya. Itu hanya fitnah belaka. Itu adalah berita yang tidak benar. Ya. Yang kedua, kita sebagai seorang istri jangan memicu rasa cemburunya tanpa alasan. Ya misal contoh, kita menceritakan tentang seorang laki-laki atau suami teman kita di hadapan suami kita. Itu kan akan memancing rasa kesal ya kepada suami kita. Ya. Jadi jauhkan pembicaraan yang seperti ini. Ya. Karena yang namanya laki-laki itu ibu-ibu, karakter di antara yang Allah berikan kepada mereka itu ingin menjadi yang terbaik di mata istrinya. Ya. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang Allah berikan. Jadi kalau di depan suami kita jangan pernah membanding-bandingkan antara suami kita dengan suami teman kita. Jangan pernah membanding-bandingkan antara suami kita dengan orang lain yang pernah kita temui di dalam kehidupan kita. Karena itu yang akan memicu kecemburuan ya di dalam kehidupan rumah tangga kaum muslimin. Yang ketiga, ya sikap kita seperti apa? Ya. Di antaranya adalah bahwa di antara yang bisa kita lakukan ya, di antara sikapnya adalah tenang. Kalau suaminya pencemburu, ada apa-apa di tengah jalan, maka tenangkan diri kita. Jangan terbawa oleh suasana dan jangan terpancing oleh emosi manakala suami kita sedang marah gitu lah. Nah ini juga Masya Allah ya telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ingat ya kisahnya ya teman-teman ya. Beliau cemburu, maka apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah? Ibunda Aisyah ya memecahkan piringnya terbang. Dan Rasulullah SAW menenangkan jiwa para sahabat-sahabatnya. Apa kata Rasulullah kepada para sahabatnya? Apakah ketika itu Rasulullah marah? Apakah ketika itu Rasulullah dengan bersuara tinggi naik pitam di hadapan Ibunda Aisyah? Tidak. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berlemah lembut. Bahkan Rasulullah berkata kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Apa kata Rasulullah? Gharrat ummukum. Ya, bahwa ibu kalian itu sedang cemburu. Yang dimaksud ibu di sini adalah Ibunda Aisyah. Karena istrinya Rasulullah itu semuanya adalah ibunya orang-orang yang beriman. Masya Allah sikap Rasulullah begitu indah. Maka kalau kita yang mendapati di keluarga kita suami kita itu sangat-sangat pencemburu dan suatu hari kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan ya keluar dari lisan suami kita, maka bersabar dulu, tenangkan dulu ya sampai jelas duduk perkaranya, tabayyun dulu ya. Jangan kita tersulut emosi. Ya, kenapa? Karena yang namanya api ya ketika suami kita lagi emosi ya, itu harus dipadamkan dengan air. Ya banyak Masya Allah ya, biidnillahi ta'ala atas izin Allah, kehidupan rumah tangga itu Masya Allah ya teman-teman, Allah langgengkan ya diantaranya karena istrinya sabar, Masya Allah. Istrinya tidak mudah terpancing emosi suaminya, ya emosi negatif tentunya ya. Jadi Masya Allah, Allah zat yang maha baik ya. Kalau suami kita marah-marah tidak beralasan padahal dia sebenarnya sedang cemburu, maka sikap kita adalah diam terlebih dahulu, tenangkan diri kita, dan ketika suami kita sudah tidak lagi dalam keadaan marah-marah, sudah tenang jiwanya, baru kemudian kita jelaskan duduk perkaranya. Semoga dengan ini Allah selamatkan rumah tangga kita dari badai yang terus ya mendatangi rumah tangga kaum muslimin. Baik, kemudian yang ketiga, di antara tipe seorang suami adalah suami yang tidak romantis. Ini kira-kira ibu-ibu ada atau ada nih? Saya kira ada. Ya. Jadi dulu tuh kami pernah mendapati sebuah kejadian, suami istri tuh sudah mau bercerai ibu-ibu. Ya. Ternyata setelah didudukkan bareng suami istri ini, ya, ditanya, kenapa engkau wahai istri pengen gugat cerai suamimu? Kata istrinya, selama ini suamiku gak pernah romantis denganku. Padahal aku tuh tipe romantis gitu ya. Terus suaminya bilang, apa yang kamu inginkan gitu ya.
Terus kata yang penengahnya, itu suamimu tanya, apa yang kamu inginkan? Katanya pengen dikirimi bunga. Masya Allah. Dan suaminya baru sadar, oh ternyata istriku itu istri yang memang suka bunga. Ya, Masya Allah ibu-ibu, setelah dibelikan bunga oleh suaminya, Masya Allah, akhirnya istri ini tidak lagi menggugat cerai suaminya. Masya Allah. Jadi memang ada ya, Masya Allah, tipe suami yang kurang perhatian kepada istrinya, kurang romantis. Istrinya suka bunga, nggak pernah dibelikan bunga. Istrinya suka jajan, nggak pernah dibelikan jajanan ya. Pulang dari kantor, nggak bawa apa-apa, padahal istrinya berharap suaminya bawa sesuatu. Jadi kalau kita nih ibu-ibu, jangan pernah banyak berharap kepada manusia. Ya, sekalipun itu kepada suami kita. Kenapa? Karena itu yang akan membuat kita kecewa. Ya, selama ini yang membuat kita kecewa itu apa sih? Terlalu banyak berharap kepada makhluk. Ya. Jadi mulai sekarang, yuk bismillah yuk. Bismillah kita mulai banyak berharap kepada Allah. Ya, Allah itu zat yang tidak pernah mengecewakan hambanya. Ya. Dan kalau suami kita memang suami yang kurang romantis, ya, suami yang mungkin kurang perhatian dengan kita, suami yang sibuknya luar biasa, ya Masya Allah. Sementara kita sebagai seorang wanita fitrahnya pengen diperhatikan, fitrahnya pengen didengarkan, ya Masya Allah. Maka di antara sikap yang harus kita lakukan, ya Masya Allah, di antaranya kita berterus terang kepada suami kita. Itu sikap kita. Jadi kita jelaskan, kalau kita memang pengen bunga, ya kasih tahu suami kita. Beb, saya tuh tipe romantis. Mbok yo kalau pas lagi berdua-duaan itu belikan bunga itu loh, kayak yang lagi viral itu loh gitu. Nggak apa-apa, kita bilang ya. Karena yang namanya laki-laki tuh nggak pintar kode-kodean ya. Dan orang-orang yang kurang romantis ini bukan berarti tidak bisa romantis, ibu-ibu. Bisa romantis. Hanya kadang harus dikasih contoh terlebih dahulu. Ya, Masya Allah. Seperti apa sih romantis? Ya, dibukakan pintu mobil bebebku. Kalau aku mau naik mobil dibukakan. Oh, itu romantis banget. Masya Allah. Apalagi misalnya ibu-ibu. Coba deh, saya pengen tahu. Ibu-ibu itu pengen dari suaminya bersikap seperti apa? Terutama ibu-ibu yang bertipe romantis nih. Boleh ditulis ibu-ibu, silakan. Pengen dibawakan apa atau sikap suaminya pengen seperti apa. Nanti insya Allah akan jadi masukan nih buat Ustadz Anan besok ketika beliau mengisi bapak-bapak. Yuk bismillah yuk. Apa harapan ibu ya untuk suami ibu-ibu? Harapannya seperti apa? Pengennya seperti apa? Ini nggak ada yang nulis, semuanya baik-baik saja kayaknya ya. Apalagi OTW nulis. Ini nanti masukan nih, saya diskusi sama Ustadz Hanan. Jadi ternyata ibu-ibu tuh maunya begini loh, Beb. Ya saya doakan Masya Allah. Semoga yang belum diberikan pasangan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pasangan hidup. Masya Allah, yang salih, yang berakhlak mulia. Ya, bagi ibu-ibu yang diajak ke kajian, Masya Allah. Romantisnya kalau diajak ke kajian, ke taman dari taman surganya Allah, Masya Allah. Oke Mbak, nanti insya Allah besok Ustadz Anan bilang ke bapak-bapak, jadi di antara yang dipengenin ibu-ibu itu kalau ke kajian bapak-bapak jangan sendirian, tapi ajak anak istri pulang kajian kulineran. Pengennya begitu kan ibu-ibu? Ya, pulang kajian kemana gitu ya. Ada lagi nggak ibu-ibu? Diajak kajian aja. Ada lagi, setiap hari bilang sayang, I love you. Masya Allah. Ya oke, nanti saya catat dulu, Masya Allah. Nah, saya screenshot dulu ntar, biar nanti disampaikan Ustadz Hanan ke bapak-bapak. Jadi kalau mau kerja bilang I love you, pulang kerja I love you. Ya, Masya Allah. Dipuji kalau masak enak. Wow, Masya Allah, enak sekali masakanmu hari ini. Hari ini aja ya, tiap hari aja begitu ya. Yang sholat subuhnya on time, Masya Allah. Oke, baik. Yang sholat subuhnya on time berarti nanti besok ya suami Ustadz Hanan akan sampaikan ke para suami. Jadi bapak-bapak, menurut para istri kita ya,
Laki-laki yang romantis tuh laki-laki yang sholat subuhnya on time, nggak pakai dibangun-bangunin oleh istri gitu. Masya Allah, kasih sayang dan kasih uang seimbang. Wah, ini bagus buat judul kajian nih. Kasih sayang dan kasih uang seimbang. Jadi sayangnya oke, uangnya juga oke. Masya Allah, suami lebih peka. Masya Allah, suami yang lemah lembut, perhatian, belajar ilmu agama bersama. Masya Allah, Allahumma barik. Nanti insya Allah ya, apa yang ibu-ibu sampaikan di sini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Hanan di kajian bapak-bapak besok insya Allah. Semoga nanti nyambung ya ibu-ibu ya, dan semoga doanya ibu-ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi suami yang kurang perhatian, kurang romantis, maka kita harus berbicara sikap kita ya, bahwa kita tuh maunya apa ya. Jangan cuman mendam ya, maka tidak akan bisa terdengar oleh suami kita ya. Jadi bicara dengan jelas ya. Yang keempat adalah suami yang terlalu sensitif. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, itu ya, suami yang berhati lembut tuh juga kadang Masya Allah ya, itu sensitif gitu ya. Tapi kalau terlalu itu sesuatu yang sudah tidak plus lagi ya. Karena sesuatu yang terlalu cemburu, terlalu berlebihan, itu dalam Islam itu tidak baik. Terlalu berlebihan ya, terlalu banyak. Yang bagus itu yang pas-pasan gitu ya, yang seimbang. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu yang terlalu sensitif ya suaminya, Masya Allah ya, maka apa yang bisa dilakukan oleh para istri yang terlalu sensitif suaminya, maka langkah-langkah yang perlu kita lakukan tidak membuat suami kita kesal ya, tidak membuat suami kita marah sehingga mudah melontarkan kata-kata yang menyakitkan untuk kita ya. Dan kita menjauhi kata-kata yang mungkin tidak layak didengar oleh suami kita. Jadi ini hati-hati ya ibu-ibu, suami yang terlalu sensitif itu kita bilang A, maksudnya bukan A, maksudnya adalah B ya. Itu kalau terlalu sensitif ya, itu akan ada nun sewu, ada prasangka-prasangka yang tidak baik kepada kita. Jadi kalau yang model-model begini nih ibu-ibu, jangan pakai kalimat-kalimat yang menyinggung ya, karena nanti suami kita juga tersinggung ya. Ya bagaimana caranya menyampaikan kepada suami-suami yang terlalu sensitif ini ya. Ya kita rangkai kata-kata dengan indah ya. Jadi perlu nih bagi para emak-emak, ibu-ibu ataupun mbak-mbak yang belum menikah, belajar lagi cara berkomunikasi yang baik dengan pasangan. Ini ilmu lagi nih ibu-ibu. Ilmu untuk kelanggengan rumah tangga kita semuanya. Ya, jadi belajar bagaimana mengeluarkan kata-kata dengan baik dan bijak, dan ini perlu belajar karena terkadang ya Masya Allah yang dimaksud oleh istri itu pengennya begini, suami menangkapnya berbeda ya. Baik, nah yang kelima, tipe suami yang gampang marah. Ya Allah, sebab sepele ya dia langsung marah misalnya. Nah ini bagaimana nih ya sikap seorang istri ketika menemukan suaminya yang dikit-dikit marah gitu ya. Maka yang perlu dilakukan, sikap seorang istri yang Allah uji suaminya pemarah ya, banyak didoakan suaminya ibu-ibu. Karena Allah itu zat yang maha membolak-balikan hati suami. Ya Allah, jadikan suamiku tuh seorang laki-laki yang tidak mudah marah ya Allah. Bersabar dulu ibu-ibu. Saya pernah menemukan seorang istri yang awalnya tuh punya suami yang mudah marah, dikit-dikit mengeluarkan kata-kata yang tidak baik gitu ya. Nah istri ini bersabar dan berdoa kepada Allah tentunya. Ya Allah, berikan solusi dari apa yang saya temui dalam keluarga saya ya Allah. Suamiku kalau marah-marah Masya Allah menakutkan gitu ya. Seperti harimau bangun gitu ya, seperti singa dibangunkan gitu ya. Maka ya Allah berikan solusinya. Masya Allah ibu-ibu, suatu hari suaminya cerita ke istrinya. Bilang, istriku saya minta maaf ya kalau sering marah-marah gitu ya. Tapi saya sadar kalau habis marah minta maaf gitu ya. Terus didengarkan itu cerita dari suaminya. Ternyata suaminya itu ya Allah ibu-ibu adalah korban ya dari
orang tua yang dulu dalam pengasuhannya sering marah-marah. Ya. Jadi Masya Allah berdampak sekali ya. Apa yang kita lakukan hari ini kepada anak-anak kita itu efeknya panjang. Ya. Apalagi ibu-ibu yang punya anak laki-laki. Ya kan, Masya Allah anak laki-laki itu kan lebih aktif ya. Alhamdulillah kami juga diberikan oleh Allah amanah anak laki-laki. Dan kami rasa ya dalam mendidik anak laki-laki itu perlu ekstra sabar ya. Jadi tahan lisan kita, ya tahan sikap kita, jangan mudah marah-marah kalau kita saat ini diberikan amanah oleh Allah Azza wa Jalla dengan seorang anak laki-laki. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita mendidik anak laki-laki kita, kita sedang menyiapkan seorang suami yang saleh di kemudian hari. Kita sedang menyiapkan seorang ayah yang bertanggung jawab di kemudian hari. Ketika kita saat ini mendidik seorang perempuan, ya, maka sesungguhnya kita sedang menyiapkan generasi yang lebih baik, menyiapkan istri yang salihah, menyiapkan ibu yang bertanggung jawab dengan keluarganya, ibu yang senantiasa setia dengan keluarganya. Itu yang kita tanamkan. Ya, Masya Allah. Mulai hari ini apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, ingat bahwa efek dari apa yang kita berikan pada anak-anak kita itu berdampak panjang sampai nanti. Ya, jadi didoakan ya terus, dan tentunya ya ibu-ibu ini butuh proses ya, butuh proses. Ya, tidak kemudian suaminya marah-marah kemudian kita besok ya udah deh aku minta cerai gitu. Enggak. Ya sabar dulu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala lembutkan hatinya. Ya, baik. Kemudian di antara tipe suami yang keenam adalah suami yang bakhil. Nah, ini kan ngeselin tuh bagi ibu-ibu yang punya sikap berkebalikannya. Ya, suaminya bakhil misalnya ya. Istrinya Masya Allah hobi bersedekah, hobi berbagi. Itu kan ini ya, membuat wanita-wanita, para istri yang hobi bersedekah ketika suaminya bakhil tuh jadi awalnya jadi kesel gitu ya. Dan ini ternyata terjadi juga tuh di zamannya Rasulullah SAW. Jadi dulu itu ada suaminya Hindun binti Utbah ya, yang Hindun binti Utbah ini beliau mengadukan suaminya kepada Rasulullah SAW karena kekikirannya, karena kebakhilannya ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Hindun binti Utbah, apa kata Rasulullah? Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kalau memang suaminya benar-benar bakhil, bin koret, bin pelit, apalagi ya bahasanya, maka kata Rasulullah boleh bagi seorang istri untuk mengambil harta suaminya dan kadarnya cukup untuk makan dirinya dan anak-anaknya. Iya, itu kadarnya. Jadi kalau memang bakhilnya keterlaluan, ya tidak pernah misalnya memberikan nafkah padahal uang ada ya, maka kata Rasulullah boleh mengambil harta suaminya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar ya, bukan untuk membeli tas-tas yang branded, baju-baju yang branded, bukan ya, tapi memang untuk kebutuhan dasar ya. Subhanallah ya ibu-ibu, suami yang bakhil, yang pelit itu adalah ujian bagi seorang wanita ya, ujian bagi seorang wanita, karena sesungguhnya Rasulullah SAW ya, beliau adalah sosok seorang laki-laki yang dermawan ya, dermawan kepada keluarganya, juga dermawan kepada yang lainnya. Maka ketika Allah Azza wa Jalla memberikan ujian kepada kita dengan ya suami yang nun sewu tidak pandai berbagi, suami yang belum bisa bersedekah ya, maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan suami-suami kita suami-suami ahli sedekah ya. Dan bagi ibu-ibu, kaidah yang berlaku adalah kalau ibu-ibu punya penghasilan sendiri, bagi seorang wanita ketika akan bersedekah tidak perlu izin kepada suaminya. Tapi kalau seandainya nih suami memberikan nafkah kepada kita dan suami kita mengatakan ya kalau mau bersedekah hendaklah kita izin, maka izin. Beda kalau suaminya tuh dia memberikan nafkah kepada seorang istri, bilang begini, ini saya berikan kepadamu wahai istriku sebulan 50 juta gitu ya. Contoh ya ibu-ibu, terserah
mau dipakai untuk apa, yang penting sebulan cukup. Nah, berarti kalau seperti itu, kita sebagai istri boleh mensedekahkan sebagian harta yang dititipkan oleh suami kita tanpa harus izin terlebih dahulu. Karena sigonya, kalimatnya adalah yang penting cukup 1 bulan. Jadi kita sebagai istri harus pandai-pandai mengatur keuangan, dan diperbolehkannya kita belajar bagaimana memanage keuangan rumah tangga. Karena banyak juga di antara istri yang nun sewu, mohon maaf, boros dalam membelanjakan uang yang diberikan oleh suaminya. Ya. Baik, terakhir ibu-ibu, ya. Ini yang tadi saya sebutkan suami-suami yang punya nilai ini ya, ada kekurangannya ya. Nanti insya Allah setelah ini saya sebutkan suami-suami yang baik. Baik. Terakhir adalah suami yang nun sewu kurang gercep. Ya, jadi kalau ibu punya suami tipe model kurang gercep gitu ya, nggak sat-set lah bahasanya ibu-ibu. Ya, mandi lama. Apalagi ibu-ibu, suami yang kurang gercep itu yang seperti apa coba? Suami yang saya mau bilang lelet koyo, kayaknya kurang pas. Ya, kurang gercep lah. Kurang gercep. Jadi banyak mungkin bagi ibu-ibu tuh berpikir, kalau saya yang melakukan nih saset bisa gitu. Misal mau memutuskan sesuatu harus berpikir dulu. Itu ada loh tipe-tipe model suami yang begitu. Nah, itu bagaimana sikap kita? Sikap kita banyak-banyak bersabar. Ya ibu-ibu ya. Kenapa? Karena dibalik kekurang gercepan suami kita itu banyak hikmah yang Allah titipkan kepadanya. Nah, jadi sabar. Dan sabarnya kita itu ibadah di hadapan Allah. Ya, sabar gitu ya. Sambil menunggu suaminya di kamar mandi lama banget ya, misalnya ya. Ya udah, kita sholat duha dulu, baca Quran dulu. Tapi Ustazah gimana ini, Ustazah kita hidup di Jakarta, kalau telat dikit udah deh gitu ya. Ya udah, dibicarakan lagi sama suaminya dari malam hari. Ya dibicarakan kira-kira nih kita keluar jam berapa nih, bareng-bareng yuk. Nah, semoga ini bisa memberikan solusi ya ke yang lebih baik. Ya. Karena memang Masya Allah terkadang ada kondisi-kondisi di mana kita itu perlu gercepnya. Kalau enggak, semuanya akan terlambat. Dan solusi yang bisa kita lakukan juga adalah teman-teman, jangan sekali-kali kita memperlambat sholat kita. Ya, kenapa? Karena kalau terbiasa memperlambat sholat kita, ibadah kita, maka Allah akan melambatkan semuanya. Ini diantara solusi yang Allah berikan. Jadi kalau kita pengen semua urusan kita dimudahkan oleh Allah, dipercepat oleh Allah, maka percepatlah ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diperlambat ya, karena sesungguhnya subhanallah, salat itu adalah barometer. Barometer apa? Barometer bagi kehidupan kita. Ya. Jadi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk berbakti kepada suami kita dan menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, seperti janji yang tadi sudah saya katakan bahwa ada suami yang saleh. Ya. Siapa suami yang saleh itu, teman-teman? Suami yang saleh diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa dulu di waktu masa Nabi kita Muhammad SAW masih hidup, ada seorang laki-laki bernama Abu Zar'in. Beliau adalah seorang laki-laki yang sangat baik kepada istrinya. Ya, sampai-sampai Ummu Zar'in itu berkata, kata Ummu Zar'in, suamiku Abu Zar'in itu adalah seorang yang telah menghiasi diriku dengan anting-anting. Jadi Abu Zar'in ini tipe yang perhatian kepada istrinya. Ya, tahu bahwa fitrahnya perempuan itu memakai perhiasan, maka istrinya dibelikan anting-anting gitu ya. Dan Ummu Zar'in bilang, suamiku Abu Zar'in itu adalah seorang laki-laki yang pandai memanjakan diriku. Masya Allah, menggemukkan badanku. Dan beliau, Masya Allah, kata Ummu Zar'in, Abu Zar'in ini adalah orang yang pandai berkuda, membawa diriku ya untuk keluar, untuk healing lah ya,
di tempat-tempat yang di situ banyak makanan, ya Masya Allah. Dan tidak pernah beliau itu menegurku dengan kasar, kata Ummu Zar'in. Dan beliau, Abu Zar'in itu membiarkan aku, kata Ummu Zar'in, kalau sedang istirahat ya tidur ya hingga pagi dan bisa istirahat dengan apa? Dengan baik. Ya Masya Allah. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang kelebihan ya ibunya Abu Zar'in ya, anak-anaknya, Masya Allah. Sehingga Rasulullah SAW berkata kepada Ibunda Aisyah, ya wahai Aisyah, kata Rasulullah SAW, aku itu bagimu seperti Abu Zar'in bagi Ummu Zar'in. Masya Allah ya. Jadi Abu Zar'in ini tipe yang Masya Allah yang tadi saya sebutkan tuh berkebalikannya. Kalau tadi ya Masya Allah kita belajar bahwa ada tipe suami yang tidak romantis, maka Abu Zar'in ini romantis. Ada tipe suami yang tadi ya bakhil, maka Abu Zar'in ini tipe suami yang dermawan. Ya, ada tipe suami yang tidak perhatian, Abu Zar'in ini tipe suami yang perhatian. Masya Allah. Ya, jadi ada suami tipenya tadi ya yang yang tidak gercep gitu ya, belum gercep. Abu Zar'in ini tipe suami yang gercep. Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku, wahai Ibunda Aisyah, wahai istriku, adalah seperti Abu Zar'in yang bersikap kepada Ummu Zar'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan suami-suami kita suami-suami yang salih, suami-suami yang perhatian kepada anak istrinya, suami-suami yang bertanggung jawab kepada anak istrinya, suami-suami yang dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyakiti istrinya baik dengan kata-kata maupun dengan sikapnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan keluarga kita sampai nanti masuk ke dalam jannahnya. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.